Jadi, sebelum kita masuk ke merasionalkan bentuk akar, kita harus tahu dulu bentuk akar itu apa. Nah, bentuk akar itu adalah akar yang memiliki hasil bilangan irasional. Nah, apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional itu bilangan yang hasilnya tidak berpola. Jadi misalnya 1,24, 1,83 dan seterusnya. Ini bilangan irasional. Nah, untuk membedakan mana yang bentuk akar dan mana akar, itu contohnya kayak gini. Akar 64 itu hasilnya berapa? 8 kan? Nah, kalau bentuk akar itu kalau misalnya akar 2, dia hasilnya 0,5178 bla 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 dan seterusnya. Ini yang namanya bentuk akar karena hasilnya bilangan irasional sekali lagi. Nah, untuk memahami lagi, ada yang namanya sifat dari bentuk akar. Bentuk akar yang pertama, kalau ada akar A kuadrat berarti itu sama dengan A. Yang kedua, akar A kali B, maka hasilnya akar A dikali akar B. Dengan syarat A harus lebih dari sama dengan 0, B juga harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kalau ada akar A per B, maka itu sama dengan akar A per akar B. Namun, kebanyakan ada bentuk-bentuk akar yang tidak rasional. Misalnya akar yang memuat faktor atau bilangan yang pangkatnya lebih dari 1. Contohnya misal akar X pangkat 5. Nah, ini tidak rasional. Apa sih sebenarnya tidak rasional itu? Tidak rasional itu sebenarnya tidak sederhana. Jadi merasionalkan itu berarti menyederhanakan pangkat, menyederhanakan bentuk pangkat, kayak gitu. Berarti X pangkat 5, akar X pangkat 3 itu ini tidak rasional. Nah, yang rasional gimana? Yang rasional itu misalnya akar X itu rasional atau sederhana gitu. Terus yang kedua, bentuk akar yang tidak rasional itu adalah bentuk akar yang penyebutnya memiliki bentuk akar. Misalnya seperti X per akar X. Ini tidak sederhana atau tidak rasional. Nah, yang rasional gimana? Ya, misalnya nih, misalnya akar X per X ini udah rasional, soalnya yang bawah udah nggak ada bentuk akar seperti itu. Terus yang ketiga, yang nggak rasional lagi itu apabila akar itu mengandung bentuk akar, apabila bentuk akar mengandung pecahan. Contohnya misal akar 5 per 2. Ini tidak rasional atau tidak sederhana. Nah, gimana rasionalnya? Itu misalnya nih, akar 5 per 2. Ini udah rasional, soalnya 2-nya bukan dalam bentuk akar. Misalnya akar yang memuat faktor atau bilangan yang pangkatnya lebih dari 1. Contohnya
Contohnya misal akar X pangkat 5. Nah, ini tidak rasional. Apa sih sebenarnya tidak rasional itu? Tidak rasional itu sebenarnya tidak sederhana. Jadi merasionalkan itu berarti menyederhanakan pangkat, menyederhanakan bentuk pangkat, kayak gitu. Berarti X pangkat 5 akar X pangkat 3 itu ini tidak rasional. Nah, yang rasional gimana? Yang rasional itu misalnya akar X itu rasional atau sederhana gitu. Terus yang kedua, bentuk akar yang tidak rasional itu adalah bentuk akar yang penyebutnya memiliki bentuk akar. Misalnya seperti X per akar X. Ini tidak sederhana atau tidak rasional. Nah, yang rasional gimana? Ya, misalnya nih, misalnya akar X per X ini udah rasional. Soalnya yang bawah udah nggak ada bentuk akar seperti itu. Terus yang ketiga, yang nggak rasional lagi itu apabila akar itu mengandung bentuk akar, apabila bentuk akar mengandung pecahan. Contohnya misal akar 5 per 2. Ini tidak rasional atau tidak sederhana. Nah, gimana rasionalnya? Itu misalnya nih, akar 5 per 2. Ini udah rasional, soalnya duanya bukan dalam bentuk akar. Menyederhanakan atau merasionalkan penyebut yang memiliki bentuk akar itu ada 3 macam cara. Yang pertama itu biasanya yang sering muncul pertanyaannya yang seperti ini. Misal 2 per akar 5. Gimana cara mengerjakannya? Maka dia harus yang penyebutnya maka bilangan ini harus dikalikan dengan pecahan yang memiliki sekawan dengan si penyebutnya, Jadi seperti ini. Akar 5 dikali dengan yang sekawan dengan akar 5. Jadi yang sekawan ya udah akar 5 juga. Dua-duanya harus sama antara pembilang dan penyebutnya. Kemudian tinggal dikerjakan aja. 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5, maka hasilnya akarnya hilang. Jadi 5. Kok bisa hilang? Ya kayak gini aja. Ya udah, kayak kita mengalikan biasa, akar 5 dikali akar 5. Maka berarti jadi akar berapa? Akar 25 kan? Nah, akar 25 sama dengan 5. Nah, makanya dari itu anggap aja cara cepatnya ya udah akarnya hilang gitu. Ini yang bentuk pertama. Nah, kadang itu ada bentuk yang kayak gini, 2 per akar 3 min akar 2 misal. Ada soal yang kayak gitu ya. Maka cara ngerjainnya juga dikalikan dengan sekawan, pecahan sekawan dengan penyebut. Yang sekawan itu kayak gini, 2 per akar 3 min akar 2 dikali berapa? Ya ini aja tinggal diubah jadi plus. Jadi akar 3 plus akar 2 per sama akar 3 plus akar 2. Ya udah, kita tinggal mengoperasikan saja. 2 dikali akar 3 plus akar 2. Nah, yang bawah coba kita kalikan manual. Berarti akar 3 min akar 2 dikali akar 3 plus akar 2. Coba kita kalikan manual ya. Berarti 2 akar 3 plus 2 akar 2 per ini dikali ini dikali ini, kemudian ini dikali ini dikali ini. Kita coba ya. Akar 3 dikali akar 3 ditambah akar 3 dikali akar 2. Kemudian dikurangi akar 2 dikali akar 3.
min akar 2 dari min akar 2 dikali akar 2, ya kan? Kemudian jadi 2 akar 3 ditambah 2 akar 2 per akar 3 dikali akar 3, hilang kan? 3 plus min akar 3 dikali akar 2 dikali akar 3, ini hasilnya sama, maka dua-duanya hilang. Kemudian langsung akar 2 dikali akar 2, minnya tetap, berarti tinggal 2. Nah, ini dilihat-lihat lagi, maka langsung aja ambil tengahnya, kemudian ininya tetap negatif gitu, jadi 3/2. Aku kasih soal lagi ya. Misal 1/4 akar 5 dikali akar 2, dikali di min aja deh, plus aja biar beda, plus aja. Kemudian cara merasionalkan berarti gimana? Akar 5 plus akar 2, maka dikali sama akar 5, min apa plus? Min kan? Min akar 2 per akar 5 min akar 2. Nah, langsung aja, 1 berarti kan tetap kan ya, 1 dikali akar 5 min akar 2 per, nah ini tinggal diambil aja yang apa namanya, yang tengahnya, berarti 5 plus diambil apa? Min 5/2 gitu aja. Berarti hasil akhirnya akar 5 min akar 2 per 3. Ini udah bentuk rasional. Nah, bentuk terakhirnya itu sebenarnya hampir sama sih sama yang ini, cuman bedanya biasanya kayak gini. Anggap aja 3 per akar berapa ya? Akar 2 lagi deh, akar 2 plus, nah yang satunya bedanya itu biasanya kayak dalam bentuk akar, biasanya dalam bentuk biasa, akar 2 plus 5 gitu. Sama aja caranya, berarti 3 per akar 2 plus 5 dikali yang sekawan juga, berarti dikali dengan akar 2 min 5, ininya tetapnya beda, berlawanan gitu, akar 2 min 5. Nah, berarti tinggal dikalikan aja kayak yang tadi, akar 2 min 5, terus yang bawah tinggal akar 2 berarti jadi 2 kan ya, terus 5 dikali 5 ini jadi 5 kuadrat, jadi min tetap min 55 jadi 25 gitu. Udah tinggal 3 akar 2, 3 dikurang 3 dikali 5 15 per min 23 gitu. Ini yang perlu diingat-ingat, jadi semuanya kesimpulannya yang perlu diingat-ingat itu, kamu harus ingat kalau A min B dikali A plus B, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Ini yang perlu diingat-ingat. Ini yang buat ngerjain yang di bawah ini tadi, buat ngerjain yang ini juga, yang ini biar kita nggak ngitung sepanjang ini, pokoknya yang diingat-ingat ini aja, angkanya yang dikaliin maka jadi kayak gini. Oke?